Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Senin, tanggal 4 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Sikap Berdoa. Bapak, Ibu sekalian, pelajaran ini menekankan bahwa doa merupakan respons alami manusia ketika menghadapi berbagai situasi kehidupan, baik kesulitan maupun sukacita. Karena manusia pada dasarnya membutuhkan tempat untuk berbagi dan mencari penguatan batin. Ketika seseorang menghadapi masalah, ia cenderung mencari sahabat untuk mencurahkan isi hati. Dan demikian pula ketika menerima kabar baik, ia ingin membagikannya kepada orang yang dipercaya. Prinsip ini kemudian diarahkan kepada relasi dengan Allah yang digambarkan sebagai sahabat yang selalu siap mendengar tanpa batasan waktu dan kondisi. Bapak Ibu, pernyataan dari Ellen G. White menegaskan bahwa doa adalah tindakan membuka hati kepada Allah secara jujur dan apa adanya tanpa kepura-puraan. Hal ini menunjukkan bahwa doa bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan hubungan yang hidup dan personal antara manusia dengan penciptanya. Dengan demikian, doa menjadi sarana komunikasi yang mendalam, di mana seseorang dapat mengekspresikan perasaan terdalamnya. Melalui pemahaman ini, doa tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan yang memberi kekuatan dan ketenangan jiwa. Saudara-saudara sekalian, doa memiliki dimensi rohani yang tidak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menjadi pernyataan sikap dalam konflik besar antara kebaikan dan kejahatan. Ketika seseorang berdoa, khususnya di awal hari, tindakan tersebut menjadi deklarasi bahwa ia memilih berpihak kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya aktivitas pribadi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang luas dan signifikan. Saudara, dalam perspektif iman, doa mengundang kehadiran ilahi, di mana Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi dan menguatkan umatnya dari kuasa kegelapan. Doa menjadi perlindungan rohani yang nyata bagi orang percaya dalam menghadapi tantangan hidup. Kesadaran akan hal ini seharusnya mendorong setiap orang untuk lebih serius dan tekun dalam kehidupan doa. Doa bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan iman yang menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu kekasih, sikap tubuh dalam doa juga memiliki makna yang mendalam, khususnya tindakan berlutut yang melambangkan kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Berlutut bukan hanya sekadar posisi fisik, tetapi merupakan ekspresi lahiriah dari sikap batin yang tunduk kepada kedaulatan Allah. Dalam posisi ini, seseorang mengakui bahwa dirinya terbatas dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, meskipun seseorang dapat berdoa dalam berbagai posisi seperti duduk atau berbaring, berlutut seringkali membantu memfokuskan hati dan pikiran kepada Allah. Hal ini karena tubuh dan jiwa bekerja bersama dalam menyatakan sikap hormat dan penyembahan. Tindakan berlutut dapat memperdalam
pengalaman rohani seseorang dalam berdoa. Sikap tubuh seharusnya tidak diabaikan karena dapat memengaruhi kualitas hubungan seseorang dengan Allah. Saudara kekasih, Alkitab memberikan berbagai contoh tentang sikap tubuh dalam doa yang menunjukkan bahwa tidak ada satu posisi yang mutlak harus dilakukan oleh setiap orang. Beberapa tokoh Alkitab berlutut ketika berdoa, seperti yang terlihat dalam kehidupan Daniel, Yesus, dan para rasul, yang menunjukkan kesungguhan dan penyerahan diri mereka kepada Allah. Namun demikian, ada juga contoh orang yang berdoa dengan berdiri, duduk, atau bahkan sujud dengan wajah menyentuh tanah sebagai bentuk penghormatan yang mendalam. Variasi ini, saudara, menunjukkan bahwa Allah tidak membatasi manusia pada satu bentuk ekspresi fisik tertentu dalam berdoa. Yang terpenting adalah sikap hati yang tulus dan penuh hormat kepadanya. Doa menjadi fleksibel dalam praktiknya, tetapi tetap memiliki esensi yang sama, yaitu hubungan yang hidup dengan Allah. Setiap orang dapat menyesuaikan sikap tubuhnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mengenai sikap tubuh dalam doa mengajak setiap orang untuk mengevaluasi kualitas hubungannya dengan Allah secara pribadi. Meskipun Alkitab tidak mewajibkan posisi tertentu, sikap tubuh tetap mencerminkan kondisi hati dan penghormatan seseorang kepada Allah. Bagi mereka yang mampu berlutut tetapi jarang melakukannya, ajakan untuk mencoba berlutut menjadi kesempatan untuk mengalami dimensi baru dalam kehidupan doa. Tindakan sederhana ini, Bapak Ibu, dapat membantu seseorang lebih fokus, lebih rendah hati, dan lebih sadar akan kehadiran Allah. Namun demikian, bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, Allah tetap menerima doa mereka selama dilakukan dengan hati yang tulus. Hal ini menegaskan bahwa Allah melihat hati, bukan sekadar tindakan lahiriah manusia. Yang paling penting adalah kejujuran, kerendahan hati, dan kesungguhan dalam berdoa. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan pentingnya ketekunan dalam doa sebagai bagian dari kehidupan iman yang terus-menerus bertumbuh. Perintah untuk tetaplah berdoa menunjukkan bahwa doa bukan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, tetapi menjadi gaya hidup yang menyatu dengan setiap aktivitas manusia. Ketekunan dan kesabaran dalam doa mencerminkan kepercayaan bahwa Allah mendengar dan akan menjawab pada waktunya yang tepat. Hal ini juga mengajarkan bahwa komunikasi dengan Allah tidak terbatas pada tempat atau posisi tertentu, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Baik saat berdiri, duduk, berjalan, maupun berbaring, seseorang dapat tetap terhubung dengan Allah melalui doa dengan menjadikan Allah sebagai sahabat sejati. Hubungan rohani menjadi lebih dekat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang diajak untuk memulai sekarang juga membangun kebiasaan berdoa yang hidup, konsisten, dan penuh makna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.